Halo semuanya, selamat datang di channel saya lagi. Jadi di video kali ini saya bakal bahas 7 tips untuk jadi family photographer. Sebelumnya buat kalian yang mungkin belum kenal saya, perkenalkan nama saya Denny dan saya adalah wedding photographer dan juga family photographer based in Bali. Untuk brand dua fotografi saya yang wedding dan juga family adalah brand yang terpisah. Buat kalian mau cek bisa cek Instagram saya. Untuk yang wedding dan pre-wedding namanya Ivy Fotografi Bali, dan buat yang family fotografi namanya sesmori.co. Nanti saya bakal taruh di link description di bawah. Jadi kalau kalian mau follow, kalian mau cek foto-fotonya, silakan langsung ke Instagram. Kalau ada yang mau ditanya boleh juga langsung dari DM-nya. Belakangan ini sebelum PPKM aku kebetulan dapat banyak kesempatan buat motoin beberapa keluarga, dan oleh karena itu aku banyak belajar hal-hal baru dan aku mau share sama kalian di video kali ini. Kurang lebih ada 7 tips nantinya. Kita mungkin bisa mulai dari tips yang pertama. Untuk tips yang pertama itu adalah mengedukasi klien. Nah, mengedukasi klien ini contohnya mungkin kita bisa tanya ke klien kita apakah ada anak-anak mereka ini punya jam tidur siang, karena kita perlu kasih tahu kalau mood anak-anak tuh penting banget dalam pemotretan. Jadi mungkin kalau jam tidur siangnya berbentrokan dengan jam pemotretan, mungkin jam tidurnya biar orang tuanya bisa atur agar lebih awal, seperti itu. Dan kita juga bisa bilang sama orang tuanya untuk disarankan bahwa treat ataupun berupa makanan atau mungkin voucher game, jadi perjanjian antara orang tua sama anak biar anak-anaknya jauh lebih bisa dikontrol dalam pemotretan. Jadi ada kesepakatan itu, kalau misalkan anak-anaknya mau nurut, mereka bisa mendapatkan sesuatu dari orang tuanya, seperti itu. Tips kedua, kalian bisa mengecek lokasi dan juga datang lebih awal. Jadi mengecek lokasi itu ketika kalian sudah deal nih sama klien untuk mau di mana pemotretannya. Kalau kalian belum pernah datang ke lokasi tersebut, kalian bisa cek terlebih dahulu melalui sosial media, melalui Instagram, melalui YouTube ataupun Google. Kalian cek terlebih dahulu spot-spot yang biasa diambil sama mungkin fotografer yang udah pernah foto di sana ataupun oleh orang-orang awam. Kemudian di tanggal pemotretan kalian datang lebih awal. Datanglah mungkin 1 jam lebih awal. Kalian bisa keliling-keliling terlebih dahulu, cari spot-spot baru dan juga cari beberapa spot yang aman. Jadi ketika nanti kalian ketemu dengan klien, kalian bisa benar-benar fokus sama kliennya. Jadi kalian bisa lebih interaktif sama kliennya, nggak perlu mikirin lokasi yang terlalu keras. Jadi seperti itu ya kurang lebih untuk tips kedua. Tips yang ketiga adalah kalian bisa lebih ramah dan juga percaya diri. Jadi ketika kalian ketemu klien, usahain dulu buat alat-alat kalian di-keep dulu di tas. Jadi kalian ngobrol dulu sama klien, kenalan dulu. Make sure mereka kenal kita secara personal, jadi mereka jadi jauh lebih relax dan bisa percaya sama kita. Karena kalau misalkan kita bawa alat-alat, kecenderungan mereka bakal terintimidasi sama kita, dan kita juga ada kecenderungan untuk langsung mendirect klien ke lokasi-lokasi yang kita udah sempat cek sebelumnya. Jadi penting banget buat komunikasi, jadi mereka tahu kita, baru kita mulai foto session. Bayangin aja kalau misalkan kita difoto sama orang asing, kita nggak kenal, tiba-tiba dia langsung foto-foto, pasti akan ada perasaan canggung dan awkward. Jadi make sure kalian connect dulu sama klien, baru kalian mulai foto sessionnya. Terus percaya diri, kalian harus percaya diri dalam foto session yang bakal kalian gelar. Jadi make sure dulu kalian percaya diri itu dalam artian jangan nervous. Kalau nervous ya tutupin nervousnya, sebisa mungkin senyum, ramah. Jadi mereka juga ngerasain vibe kalau kalian itu profesional dan kalian bisa dipercaya. Kurang lebih kayak gitu untuk yang tips 3.
Untuk tips yang keempat adalah tunjukin hasil fotonya. Jadi misalkan kalian sudah nemuin spot-spot yang bagus dan dapetin foto bagus dengan ekspresi bagus, kalian boleh tunjukin hasil fotonya ke klien kalian. Jadi mereka juga bisa melihat hasil fotonya, dan kalau mereka setuju bahwa fotonya bagus, nanti di next prosesnya ketika kalian mau arahin mereka lagi, kasih di spot-spot tertentu dan mungkin ngelakuin pose-pose yang mungkin mereka nggak ngerti posenya apa, mereka bakal jadi jauh lebih trust dan jauh lebih percaya ke kalian gitu. Jadi penting banget buat nunjukin hasil fotonya, karena itu bisa nge-build trust klien terhadap ekspektasinya mereka terhadap kita kayak gitu. Jadi tips yang kelima ini mungkin agak sedikit nggak biasa, yaitu mengidentifikasi personality klien. Jadi kalian sebagai fotografer harus mengidentifikasi personality atau karakteristik dari klien-klien kalian. Biasanya dalam satu keluarga itu ada berbagai jenis karakter, kan ada yang introvert, ada yang extrovert. Nah, kita harus berusaha mencari siapa nih yang extrovertnya, yang biasa bisa bikin suasana itu jadi lebih cair. Siapa nih yang bisa bikin ketawa di keluarga ini. Jadi kita berusaha untuk mendekatkan diri ke mereka, kita berusaha untuk komunikasi ke mereka, karena nanti dalam proses pemotretan bakal jadi jauh lebih gampang. Jadi kita bisa mancing mereka untuk men-trigger keluarga yang lain, jadi bisa ketawa, jadi bisa lebih rileks juga dalam pemotretan. Penting ya guys ya buat cari orang ini sebisa mungkin, walaupun ada sih keluarga yang satu keluarga itu pendiam semua. Aku pernah nemuin yang kayak gitu, tapi kebanyakan selalu ada satu orang atau dua orang yang bisa bikin keluarga itu ketawa. Jadi ketika kalian udah megang mereka, biasanya pemotretannya bakal jadi lebih fun dan juga bisa lebih natural ekspresi-ekspresi di fotonya. Tips yang keenam itu adalah kerja dengan fase yang cepat di awal pemotretan. Penting banget buat kita untuk bisa foto dengan fase yang cepat di awal, karena biasa foto family ini kalau ngelibatin anak kecil, itu mood anak-anak itu cepat banget berubah. Mungkin di awal dia kooperatif, tiba-tiba di pertengahan dia udah nggak mau lagi. Jadi kita buat dulu list apa aja yang harus difoto. Misalkan kalau saya pribadi, biasa saya perlu full foto family, semuanya lengkap. Terus kita bisa punya papa mamanya berdua, kita punya papa dengan anak-anaknya, mama dengan anak-anaknya, terus anak-anaknya masing-masing sendiri-sendiri. Jadi fase cepat ini juga kebantu dengan proses tips yang kedua, yaitu kita ngecek lokasi. Jadi kita bisa kerja dengan fase yang cepat dan punya save foto, jadi fotonya udah aman dulu di fase-fase awal. Kemudian tips ketujuh ini yaitu slowing down di akhir-akhir pemotretan itu kita boleh slowing down. Jadi slowing down di sini bukan kita sebagai fotografer males-malesan ya, tapi untuk kliennya sendiri itu bisa kita arahkan biar dia melakukan apapun yang dia mau selama masih di jangkauan kita. Mereka boleh main pasir, mereka boleh menikmati pemandangan, mau makan silakan, atau maupun berenang terserah. Jadi ibaratnya di fase terakhir itu kita udah lebih banyak ngambil foto candid. Kita harus juga mengingatkan klien kita bahwa mereka ini lagi liburan, bukan cuma foto-foto. Jadi mereka harus nikmatin juga momen-momen untuk liburan mereka. Karena gimana pun ketika experience mereka yang diingat itu adalah capek ya, foto mulu. Jadi mereka nggak bisa menikmati lingkungan mereka. Akhirnya foto kita jadi meaningless. Jadi kalau aku pribadi biasanya aku bakal suruh mereka untuk menikmati liburan mereka. Paling kalau ada sedikit-sedikit direction ataupun aku mendirect, misalkan papa mamanya aku arahin mungkin bisa duduk di belakang anaknya, bisa ngobrol aja santai, ngobrol lagi nggak apa-apa. Paling aku cuma mengarahkan seperti itu di momen-momen atau di sesi-sesi terakhir. Jadi klien juga punya experience yang enak dalam pemotretan sama kita. Jadi foto kita bakal lebih meaningful nantinya ketika mereka terima. Sepertinya itu udah 7 tips ya guys ya. Udah 7 tips semuanya. Kira-kira semoga tips yang saya kasih itu bisa menambah wawasan kalian ataupun bisa membantu kalian untuk nanti next project yang kalian bakal handle. Kiranya itu bisa sedikit jadi gambaran
apa sih yang penting untuk diperhatikan kalau kalian menjadi fotografer family yang profesional. Thank you for watching this video. Nanti kalau misalkan kalian bisa subscribe tentunya sangat bermanfaat buat saya, biar saya lebih semangat lagi buat video-video tentang fotografi ke depannya. Thank you for watching.